Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Ananda semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan untuk pagi hari ini mudah-mudahan Ananda semua bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Untuk yang mungkin kurang sehat, kita doakan bersama mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan kembali dan bisa beraktivitas kembali. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini yang akan kita bahas nanti adalah di kegiatan 4.3 di buku paket kalian ya, di halaman 228 kalau mau membaca terlebih dahulu, nanti sampai pada halaman 241. Di situ ada beberapa latihan soalnya. Nah, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kesebangunan bangun datar. Kita mulai di kesebangunan bangun datar. Nah, ini ya. Mengingatkan kembali tentang contoh kekongruenan yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Di sebelah kiri itu ada beberapa contoh bangun-bangun yang kongruen. Di antaranya di situ adalah mobil, tas sekolah, tas gendong ya. Kemudian ada handphone dan ada kursi. Keempat bangun ini adalah kongruen. Karena apa? Syarat kekongruenan itu adalah bangunnya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kesebangunan bangun datar. Perhatikan contoh pertama nih. Ada dua buah bangun. Di sini adalah bangun trapesium yang ukurannya sudah diketahui di sini. Trapesium siku-siku ya. A, B, C, D, E, F, G, H masing-masing panjangnya. Untuk AB 2, EF 4, AD 3, EH 6, BC 4 dan FG 8. Sedangkan panjang DC atau CD-nya 5 cm, sedangkan panjang HG-nya adalah 10 cm. Nah, karena di sini kalau sisi-sisi yang bersesuaian ini berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa yang pertama sudut ya, nanti sisinya baru belakangan. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A di sini bersesuaian dengan sudut E. Besarnya 90 derajat, di sini sudah diketahui karena dia siku. Kemudian besar sudut D. Nih, besar sudut D sama besar dengan besar sudut H, juga siku sehingga besarnya 90 derajat. Sedangkan besar sudut B, ini yang di sini itu sama besar dengan sudut F, dan besar sudut C sudah ada tandanya. Ini sama besar dengan sudut G. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, sisi AD bersesuaian dengan sisi EH, sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, dan sisi DC bersesuaian dengan sisi GH. Tinggal kita bandingkan sekarang. AB sebanding dengan EF. Jadi 2 banding 4 nih. Kita sederhanakan 1 banding 2. Kemudian AD 3 dibanding EH. 3, EH-nya 6, 1 banding 2 juga. BC 4 banding FG. BC banding FG 4 banding 8, 1 banding 2. Dan terakhir adalah DC banding GH. DC-nya 5, GH-nya 10, juga 1 banding
2. Jadi semuanya ini memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1/2. Terlihat bahwa sudut yang bersesuaian sama besar, dan perbandingan sisi yang bersesuaian juga sama besar atau sama ya. Maka dapat dikatakan kalau trapesium ABCD dan EFGH itu sebangun. Jelas ya? Jadi ini kalau sebangun itu memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda ya. Berikutnya, nah nih kita akan coba apa itu pengertian tentang kesebangunan dari beberapa contoh yang sudah kita bahas tadi. Kesebangunan ini merupakan kesebangunan itu merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Jadi sudutnya sama besar. Dan juga panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau dikatakan sebanding. Nah, itu tentang kesebangunan. Dengan kata lain, kesebangunan itu merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi ini. 2 tanda air ya. Nah, ini kalau kemarin di kongruen itu simbolnya tanda sama dengan, kemudian atasnya ada tanda air. Nah, itulah tentang kesebangunan. Nah, sekarang 2 bangun datar yang sebangun. Nih, kita ambil contohnya. Perhatikan gambarnya. Masing-masing ini 3. Ini persegi ya, masing-masing panjangnya 3, yang ini panjangnya 6 cm. Otomatis akan kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama, yaitu panjang sisi AD ini sebanding dengan sisi KN. Sehingga AD dibanding KN 3/6 sama dengan setengah. Demikian pula panjang sisi AB dan KL. AB di sini, KL-nya di sini, sama perbandingannya. AB banding KL 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian sisi BC. BC banding LM sama 3/6 sama dengan 1/2. Dan sisi CD yang bagian sini nih, CD dibanding dengan sisi MN. CD banding MN 3/6. Berapa? 1/2. Dari uraian ini kita lihat di sini hasil akhirnya memiliki perbandingan yang sama semuanya, yaitu 1/2 atau setengah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa panjang sisi AD bersesuaian dengan KN itu akan sama dengan panjang sisi AB bersesuaian dengan panjang sisi KL, kan sama dengan panjang sisi BC bersesuaian dengan panjang sisi LM, dan akan sama dengan panjang sisi CD bersesuaian dengan panjang sisi MN, yaitu 1/2. Nah, itu adalah penjelasan di mana 2 buah bangun tersebut dikatakan bangun yang sebangun apabila syarat pertama terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Kemudian sudutnya. Nah, ini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, nanti bisa kalian uraikan juga. Di sini sudah ada dijelaskan panjang A sama besar dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, dan dikatakan sebangun apabila sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi syaratnya itu harus terpenuhi.
Sekarang kita bandingkan dengan yang pengertian kongruen yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini simbolnya. Kalau kongruen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini yang membedakan dia kongruen dan sebangun. Nah, simbolnya juga berbeda. Dilambangkan seperti ini kalau simbol kongruen ya. Nah, kalau syarat dua buah bangun yang kongruen sama. Tadi sudah diutarakan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang membedakan hanya di sini antara kongruen dan sebangun. Kalau sudutnya memiliki sudut-sudut yang sama besar pada sisi-sisi yang bersesuaiannya ya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, baik itu bangun yang sebangun maupun bangun yang kongruen. Tetapi kalau sisinya pada bangun yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sedangkan pada bangun yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nih, diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Perhatikan gambarnya. Panjang sisi AD ya, panjang sisi AD-nya 4 dan panjang sisi AB-nya 16 cm. Kalau persegi panjang berarti konsepnya adalah ada panjang dan ada lebar, karena memiliki dua buah pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. AB sama panjang dengan DC dan AD sama panjang dengan BC. Demikian pula dengan panjang PQ. PQ ini sama panjang dengan RS dan panjang PS sama panjang dengan QR. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan panjang PQ. Nah, nih tentukan panjang PQ dengan aturan yang sama ya. Jadi bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sebanding atau sama. Dan yang kedua yang ditanyakan luas dan keliling persegi panjang PQRS-nya. Di sini sudah dibahas, perhatikan pembahasannya. PQ sebanding PS, nih. PQ sebanding dengan PS. AB sebanding dengan AD. PQ-nya ditanyakan. PS-nya sudah tahu 6, AB-nya 16 dan AD-nya 4 cm. Kita kali silang panjang PQ per 6, 16 per 4. PQ sama dengan 16 dikali 6 dibagi 4. 16 kali 6, 96 dibagi 4. Sama dengan 24 cm. Maka luas persegi panjang PQRS, panjang kali lebar. Panjangnya 24, lebarnya 6 cm. Berarti luas persegi panjangnya adalah 144 cm persegi. Berapa keliling persegi panjangnya? 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali 24 ditambah 6 sama dengan 60 cm. Karena 24 tambah 6 30. 30 kali 2 60 cm. Satuannya satuan panjang karena ini bukan satuan luas ya. Paham sampai di sini? Kalau terlalu cepat nanti kalian bisa bertanya apabila ada yang kurang memahaminya. Nah, mungkin sampai di sini nanti Ibu kasih latihan soal agar pasti setiap akhir pembelajaran ada soal untuk lebih memahami apa kita pelajari pada hari ini. Ini contoh soalnya. Perhatikan. Perhatikan gambar berikut ini. Sudah jelas ya gambarnya ya. Panjang AD-nya 10, panjang ED-nya 8, panjang CB-nya 12. Dan panjang yang ditanyakan adalah ini, tentukan panjang DB.
Berarti segitiga yang sebangunnya adalah sebagai gambaran segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Untuk yang pertama ya. Ibu ulangi, segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Berarti sisi yang bersesuaian AD sebanding dengan AB, AE sebanding dengan AC, dan DE sebanding dengan BC. Nah, dari situ kalian nanti bisa menentukan berapa panjang BD atau DB-nya. Lanjut, yang kedua. Perhatikan segitiga yang kedua. Yang ditanyakan adalah panjang QR dan QU. Berarti kalau gambar yang kedua, segitiga yang sebangunnya adalah segitiga RSU sebangun dengan segitiga RPQ. Maka sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu RU sebanding RU sebanding dengan RQ, kan? RS sebanding dengan RP dan SU sebanding dengan PQ. Maka nanti yang ditanyakan QR-nya berapa dan HU-nya berapa juga bisa kita cari karena RU-nya sudah diketahui. Sampai di sini silahkan mencoba. Nanti materinya ini sebelum soal ini materinya dicatat di buku catatan, dan untuk soalnya ini dikerjakan di buku latihan. Kalau ada yang kurang paham bisa WA ke ibu ya, atau video call juga boleh, voice note juga boleh. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.